Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin washolatu wassalamu ala asyril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Topik kali ini adalah Hasan al-Basri, sang legenda tabi'in yang menggetarkan dunia dengan zuhudnya. Hasan al-Basri adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, seorang tabi'in yang dikenal dengan kebijaksanaan, ilmu agama, dan kehidupan zuhudnya. Lahir pada zaman sahabat dan hidup di masa keemasan Islam, Hasan al-Basri dihormati sebagai ulama besar dan pemimpin spiritual yang telah menginspirasi banyak generasi setelahnya. Kehidupan, ajaran, dan kepribadiannya membentuk landasan bagi generasi ulama dan sufi setelahnya. Sebagai seorang tabi'in, generasi yang hidup setelah sahabat Nabi, Hasan al-Basri dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, ilmunya yang mendalam, dan kehidupannya yang penuh misteri. Kisah hidupnya yang penuh keteladanan dan pengabdian kepada Allah diabadikan dalam kitab Syiar Alam al-Nubala, karya Al-Zahabi, sebuah kitab yang menyoroti perjalanan hidup tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Hasan al-Basri lahir pada tahun 21 Hijriyah atau 642 Masehi di kota Madinah, hanya sekitar 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Khairah adalah budak milik Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memegang peranan penting dalam pengasuhannya. Hasan kecil tumbuh dalam suasana Islami di tengah para sahabat Nabi yang masih hidup, dan ini memberikan dasar spiritual yang kuat bagi kehidupan dewasanya. Sejak kecil, Hasan sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia sering mendengarkan hadis-hadis Nabi dari para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Umar. Pertemuannya dengan para sahabat Nabi membuatnya tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang agama dan karakter yang kokoh. Guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat yang juga merupakan sepupu Nabi. Dari Ali, Hasan belajar tentang pentingnya keadilan, zuhud, dan keberanian untuk berbicara kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Ajaran-ajaran ini menjadi dasar kehidupan Hasan al-Basri dalam menegakkan nilai-nilai Islam di masa dewasa. Ketika Hasan al-Basri tumbuh dewasa, ia pindah ke Basrah, kota penting di Irak yang menjadi pusat ilmu dan kebudayaan Islam pada waktu itu. Disinilah Hasan mulai dikenal sebagai seorang ulama dan guru besar. Basrah bukan hanya kota intelektual, tetapi juga pusat kekuasaan Bani Umayyah. Hasan al-Basri muncul sebagai sosok yang berbeda, dengan pandangan yang sangat kritis terhadap kemewahan dan politik yang merusak nilai-nilai agama. Basrah pada masa itu adalah pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat di mana banyak fitnah dan kemewahan duniawi mulai merajalela. Hasan al-Basri tampil sebagai suara yang keras menentang keduniawian dan mengajak masyarakat kembali kepada kehidupan zuhud, sederhana, dan penuh ketakwaan. Ceramah-ceramahnya selalu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan nasihat tentang bagaimana menjalani hidup dengan benar sesuai ajaran Islam. Di sini, ia menjadi salah satu ulama terkemuka, dikenal karena kemampuan berbicaranya yang fasih dan kuat dalam menyampaikan ceramah serta keilmuan yang mendalam dalam tafsir, hadis, dan fikih. Hasan al-Basri dikenal karena kehidupannya yang sangat zuhud, yaitu menjauhkan diri dari kesenangan duniawi dan memusatkan diri hanya kepada Allah. Dalam banyak kesempatan ia menolak jabatan duniawi dan segala bentuk kekayaan, meskipun seringkali ditawari oleh penguasa pada masanya. Hasan sering berpesan kepada murid-muridnya tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dalam salah satu nasihatnya yang terkenal, ia berkata, "Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Sesungguhnya engkau adalah seorang musafir yang harus mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat." Kisah hidupnya penuh dengan contoh bagaimana seorang muslim sejati harus hidup dengan sikap waspada terhadap dunia. Ia sering mengatakan, dunia ini hanyalah tipu daya yang fana. Barang siapa yang tertipu olehnya akan binasa. Barang siapa yang menyadarinya akan selamat. Kehidupannya penuh dengan pengorbanan, penolakan terhadap kenikmatan duniawi, dan fokus penuh pada ibadah. Ia juga sangat vokal dalam mengingatkan para pemimpin untuk adil dan tidak tenggelam dalam kekuasaan.
Hasan tidak ragu-ragu menegur penguasa yang ia anggap tidak memimpin dengan adil dan jauh dari ketakwaan. Di Basrah, tempat ia tinggal dan mengajar selama bertahun-tahun, Hasan dikenal karena kesederhanaannya yang mencolok. Ia tidak pernah mencari kekayaan atau jabatan tinggi, meskipun banyak kesempatan datang kepadanya. Hasan bahkan menolak tawaran dari penguasa untuk menduduki jabatan penting, termasuk ketika ia diminta menjadi hakim oleh Khalifah Bani Umayyah, Al-Hajjaj bin Yusuf. Hasan menolak dengan alasan bahwa jabatan itu bisa menghalanginya dari ibadah, menghancurkan kesucian hatinya. Hasan al-Basri juga dikenal karena kedalaman spiritualnya. Banyak sekali kisah yang menunjukkan kesalehannya. Suatu ketika, Hasan menangis begitu keras setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang siksa neraka. Ketika ditanya mengapa ia menangis, ia menjawab, "Aku takut menjadi orang yang Allah murkai, yang diberi ilmu tetapi tidak diamalkan." Ia sering kali menghabiskan malamnya dengan beribadah, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Hasan selalu menyadari bahwa dunia hanyalah sementara, dan tujuan utama hidup adalah bertemu Allah dalam keadaan yang diridainya. Baginya, hidup ini adalah ujian, dan setiap manusia harus berusaha sebaik mungkin untuk meraih keridaannya. Tidak hanya dikenal sebagai ulama, Hasan al-Basri juga dihormati sebagai pemimpin spiritual yang membimbing banyak orang dalam memahami dimensi terdalam ajaran Islam. Ia sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf, yaitu jalan spiritual yang menekankan kesucian hati, kedekatan dengan Allah, dan hidup dalam keadaan zuhud. Ajaran-ajarannya tentang zuhud dan ketakwaan telah membentuk dasar dari banyak prinsip dalam tasawuf. Ia mengajarkan pentingnya mengekang hawa nafsu, menjalani hidup dengan kesadaran akan akhirat, dan terus-menerus memurnikan hati dari cinta dunia. Hasan selalu berpesan kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap dunia, karena ia seperti ular, lembut di permukaan, tetapi mematikan di dalam." Pengaruh Hasan al-Basri tidak berhenti pada generasinya saja. Murid-muridnya seperti Muhammad bin Sirin dan Rabi'ah al-Adawiyah menjadi penerus ajarannya yang juga terkenal di kalangan ulama dan sufi. Ajaran-ajaran Hasan tentang pentingnya zuhud, keadilan, dan spiritualitas telah menjadi landasan bagi banyak aliran tasawuf yang berkembang setelahnya. Dalam tasawuf, Hasan al-Basri dihormati sebagai salah satu pionir yang menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Allah di atas segalanya. Ajarannya yang mengingatkan manusia untuk hidup sederhana dan menjauhi dunia telah menyentuh hati banyak orang, menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan ulama dan sufi sepanjang sejarah Islam. Di era kekuasaan Bani Umayyah, banyak kaum muslim yang mulai tenggelam dalam kekayaan dan kemewahan. Hasan al-Basri sering mengingatkan mereka bahwa dunia ini hanyalah fata morgana dan akan berlalu. Ia mengkritik para penguasa yang hidup dalam kemewahan sementara rakyatnya menderita. Ia berkata, jika seorang pemimpin berbuat zalim, rakyat akan mengikuti jalan yang sama, dan Allah akan mencabut keberkahan dari bumi. Hasan al-Basri bukanlah seorang ulama yang diam dalam melihat kemaksiatan dan ketidakadilan. Di zamannya, banyak penguasa yang hidup dalam kemewahan dan melupakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat. Hasan dengan tegas menentang gaya hidup seperti itu, dan mengingatkan para pemimpin untuk berlaku adil dan bertanggung jawab. Ia berkata, sesungguhnya pemimpin yang adil adalah bayangan Allah di bumi. Ia menegakkan kebenaran dan menyingkirkan kebatilan. Salah satu ceramahnya yang paling terkenal terjadi ketika Hasan berbicara di hadapan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang terkenal kejam dan tiran. Hasan tidak takut untuk menegur Al-Hajjaj meskipun tahu bahwa itu bisa membahayakan nyawanya. Dalam ceramahnya, Hasan berkata, sesungguhnya dunia ini hanyalah fata morgana. Barang siapa yang tertipu olehnya akan celaka, tetapi barang siapa yang melepaskannya akan selamat. Keberaniannya dalam menegur penguasa menjadikannya sosok yang disegani. Meski demikian, ia tetap menjalani hidupnya dengan rendah hati dan tidak pernah mencari kekuasaan atau pengaruh duniawi. Bagi Hasan, segala hal di dunia ini hanyalah sementara, dan yang terpenting adalah kedekatan dengan Allah. Sebagai seorang wali Allah, Hasan al-Basri dikenal memiliki banyak karomah, keajaiban spiritual. Salah satu kisah yang diceritakan dalam Syiar Alam al-Nubala adalah tentang kekuatan doanya. Dikisahkan bahwa suatu hari, ketika Basrah dilanda kekeringan yang panjang, penduduk kota meminta Hasan al-Basri untuk memimpin doa, meminta hujan. Hasan berdoa dengan penuh ketulusan dan keyakinan. Tidak lama setelah ia selesai berdoa,
langit mulai mendung dan hujan pun turun dengan lebatnya. Kejadian ini menambah keyakinan masyarakat terhadap ketulusan dan kedekatan Hasan dengan Allah. Kisah lain menceritakan tentang bagaimana Hasan al-Basri seringkali mengetahui hal-hal yang tersembunyi di hati orang. Suatu ketika, seorang muridnya mendatanginya dengan hati yang dipenuhi oleh keraguan dan godaan dunia. Tanpa diminta, Hasan segera menasihati murid tersebut untuk memperbaiki hatinya dan kembali kepada Allah. Murid itu terkejut karena Hasan bisa membaca apa yang tersembunyi di dalam hatinya, padahal ia tidak pernah menyatakannya. Hasan al-Basri juga dikenal karena keberaniannya dalam menegur penguasa yang zalim. Suatu ketika, saat bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang terkenal kejam, Hasan dengan tegas menegurnya atas tindakan zalim yang sering dilakukannya. Ia menyatakan bahwa Allah tidak akan memberkati kepemimpinannya jika ia terus-menerus melakukan kezaliman. Kata-kata Hasan membuat Al-Hajjaj marah, tetapi Hasan tetap tenang dan berkata, "Wahai Hajjaj, ingatlah bahwa kekuasaanmu hanya sementara, sedangkan ketaatan kepada Allah akan mengantarkanmu ke surga." Meskipun situasi tersebut berbahaya, keberanian Hasan untuk menyampaikan kebenaran menunjukkan bahwa Allah melindunginya, dan dengan cara ini, karomahnya pun terbukti. Dalam banyak kesempatan, Hasan al-Basri menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Diceritakan bahwa suatu ketika, dua orang datang kepadanya dengan perselisihan yang sangat mendalam. Mereka berargumen tanpa henti, hingga suasana semakin memanas. Hasan mendengarkan dengan cermat, dan setelah beberapa saat, ia meminta keduanya untuk tenang. Kemudian Hasan memberikan solusi yang sederhana, namun tepat untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Ia menggunakan contoh dari ajaran Islam untuk menekankan pentingnya saling memaafkan dan berbuat baik. Dengan cara ini, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan kembali bersaudara. Karomah Hasan terletak pada kemampuannya untuk meredakan ketegangan dan membawa orang-orang kepada kebenaran. Hasan al-Basri juga dikenal sering membantu mereka yang membutuhkan. Dalam kisah yang diceritakan dalam Syiar A'lam al-Nubala, ada seorang janda miskin yang datang menghadap Hasan, meminta bantuan untuk memberi makan anak-anaknya. Hasan, tergerak oleh rasa empati, langsung memberikan sejumlah uang dan makanan untuk meringankan beban janda tersebut. Lebih dari sekadar memberi, Hasan juga mengingatkan janda tersebut untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berdoa dengan tulus. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah selalu mendengar doa hambanya yang tulus. Janganlah kamu putus asa, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan." Karomah Hasan dalam memberi pertolongan ini menunjukkan bagaimana ketakwaannya terwujud dalam tindakan nyata dan kebaikan kepada sesama. Hasan al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriyah atau 728 Masehi di Basrah. Kematian beliau diratapi oleh banyak orang, termasuk para ulama dan penguasa, karena kepergiannya meninggalkan kekosongan dalam dunia spiritual dan intelektual Islam. Hasan al-Basri dikenang sebagai ulama yang menjalani hidup penuh ketakwaan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hasan al-Basri wafat pada usia yang relatif muda, tetapi warisannya hidup selamanya. Sebelum meninggal, ia memberikan nasihat terakhir kepada murid-muridnya untuk tetap bertakwa kepada Allah, mencintai ilmu, dan selalu berdoa. Ia berpesan agar mereka tidak terpengaruh oleh dunia, dan selalu ingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Kisah terakhir yang diceritakan adalah saat ia sekarat, Hasan mengangkat kepalanya dan berkata, "Hati ini akan segera berjumpa dengan Tuhannya. Aku pergi ke tempat yang lebih baik." Suara ketenangan dan keyakinan Hasan di saat-saat terakhir hidupnya menunjukkan betapa dalamnya iman dan ketakwaannya. Hasan al-Basri bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang telah mengubah cara berpikir banyak orang tentang hidup dan agama. Melalui kehidupannya yang penuh kesederhanaan, ketegasan, dan ketakwaan, ia menunjukkan bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, dan yang terpenting adalah bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Dalam Syiar A'lam al-Nubala, kisah Hasan al-Basri diabadikan sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Islam. Pengaruhnya terhadap dunia Islam, baik dalam bidang ilmu, spiritualitas, maupun kehidupan sosial, masih terasa hingga kini. Sosoknya yang zuhud, pemberani, dan penuh hikmah adalah cerminan dari seorang muslim sejati yang mengabdikan hidupnya untuk kebenaran dan kedekatan dengan Sang Pencipta.
Hasan al-Basri adalah ulama yang tak hanya hidup di zamannya, tetapi juga melampaui batas waktu dan tempat, membawa ajarannya ke dalam hati jutaan orang yang mencari kebenaran dan kedamaian dalam agama. Kisah Hasan al-Basri akan terus menggetarkan hati banyak orang, menginspirasi setiap generasi yang ingin hidup dengan penuh ketakwaan dan zuhud, sebagaimana yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Demikian pemaparan top Hasan al-Basri, sang legenda tabi'in yang menggetarkan dunia dengan zuhudnya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.